warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah Psikologi Kelompok. Sebelumnya, perkenalkan namaku Eva Nurdiana Rahmadanti, biasa dipanggil Eva. Kali ini aku nggak sendiri nih. Di podcast ini aku ditemenin sama Putri Pekalongan. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Hai semua, kenalin nama aku Hanifah Putri Indira Permana. Kalian bisa panggil Hani atau Hanifah juga boleh. Oke, jadi Hani ini bakal jadi narasumber di podcast kita. Sebenarnya kita nggak cuma berdua nih. Kita sebenarnya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Atumba Rizky Ramadan, lalu ada Muhammad Fauzan Adiatma, lalu ada Hanifah Putri Indira Permana, Alda Fahria Fadel, dan saya sendiri Evan Nudiana Rahmadanti, lalu ada Rizky Widiansyah Putra, Laili Fitria Rahmawati, dan Ulya Alfunahari. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang koordinasi kelompok. Kita mulai aja kali ya. Jadi, apa sih koordinasi kelompok itu? Nah, kali ini aku bakal sedikit jelasin tentang apa koordinasi kelompok itu. Menurut aku pribadi, koordinasi itu suatu aturan yang tertib dalam usaha menyatukan tindakan guna mencapai tujuan. Nah, menurut suatu tokoh, Chung N. Mackison, 1981, koordinasi bisa dibilang sebagai proses motivasi, memimpin, dan mengomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi kelompok ialah suatu proses mengintegrasikan atau memadukan dan seperti apa ya, mensinkron pendapat dari beberapa individu yang kemudian dikomunikasikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi itu uh, arti koordinasi kelompok. Jadi koordinasi kelompok itu eh, suatu proses mengintegrasikan ya atau memadukan pendapat dari beberapa individu. Kemudian untuk dikomunikasikan Iya, benar untuk mencapai banget. tujuan. Lalu untuk tujuan koordinasi sendiri itu apa sih? Tujuan koordinasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Terus yang kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antara seluruh pihak yang berkepentingan. Terus yang ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak. Nah, itu Jadi 3 tujuan ya, dari organisasi. oke. Jadi banyak ya dari tujuan koordinasi itu salah satunya untuk mencegah adanya konflik ya. Iya, jadi kenapa sih kayak pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi itu bisa mencegah salah satunya konflik antar apa namanya antar anggota itu bisa contoh tujuannya. Eh, Lalu macam koordinasi kelompok itu apa aja sih? Macam koordinasi itu juga ada 2. Yang pertama ada koordinasi vertikal atau vertical coordination.
Maknanya sendiri adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawab secara langsung. Lalu yang kedua adalah koordinasi horizontal atau horizontal coordination. Maknanya adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelate. Interdisciplinary itu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern. Nah, pada unit-unit yang sama tugasnya, sedangkan interrelated adalah koordinasi antar badan atau instansi beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan serta intern atau ekstern yang levelnya setara. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. Nah, jadi itulah dua macam koordinasi kelompok. Oh, jadi gitu macam koordinasi kelompok. Lalu untuk manfaat dari koordinasi kelompok itu apa sih? Nah, manfaat dari koordinasi kelompok tuh ada 4. Yang pertama, bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Lalu yang kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Terus yang ketiga, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen. Lalu keempat, atau yang terakhir, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Nah, kayak yang udah kita singgung tadi di awal, itulah manfaatnya dari adanya koordinasi. Jadi penting ya dibutuhkannya sebuah koordinasi dalam kelompok maupun organisasi. Iya, benar banget. Kalau misalnya nggak ada koordinasi, istilahnya satu kelompok itu akan sulit untuk diatur juga dan nggak jelas arahnya kemana. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan seputar koordinasi kelompok yang udah dijelasin sama Hani. Gimana? Udah pada paham belum? Semoga setelah dengar podcast ini, jadi nambah wawasan kalian tentang apa itu koordinasi kelompok. Sekian dari kita berdua, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.